Baik Bapak Ibu Saudara-saudari, kita menyambung firman Tuhan kita bagaimana kita dengan antusias beribadah kepada Tuhan Allah kita. Amin. Saya bacakan beberapa ayat kepada saudara. Keluaran 23 ayat 25. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengah engkau. Harus beribadah. Semua kita berkata, mari sama-sama beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Katakan kiri kanan saudara, sama-sama kita beribadah pada Tuhan. Ibrani 10 ayat 25 berkata, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Jangan punya kebiasaan seperti ini, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Sekali lagi kita katakan, mari kita beribadah dengan sungguh-sungguh. Amin. Minggu yang lalu kita sudah melihat bahwa kita perlu beribadah dengan antusias. Amin. Mengapa kita antusias? Karena kita rendah hati. Karena kita mengatakan kita butuh Tuhan. Setiap kali kita merendahkan hati dan berkata kita butuh Tuhan, kita akan datang kepada Tuhan dengan rendah hati. Amin saudaraku. Kita senang datang kepada Tuhan. Kita senang berjumpa dengan Dia. Dan yang kedua, kenapa kita harus beribadah dengan antusias? Karena di dalam hati kita ada kerinduan untuk bertemu dengan Tuhan. Nah, karena yang pertama, Tuhan itu adalah segala sesuatu bagi kita. Kita bersumber daripada Tuhan, maka kita senang bertemu dengan Tuhan. Dan yang ketiga, karena kita bertemu dengan Tuhan bukan hanya untuk meminta, tetapi untuk menyenangkan hati Tuhan. Kita punya misi, ketika kita bertemu dengan Tuhan, kita ada di hadirat Tuhan bukan hanya untuk minta-minta, tapi kita mau membuat Dia tersenyum. Berapa banyak yang mau menyenangkan hati Tuhan? Katakan saya ya Tuhan. Kiranya gereja kita menjadi gereja yang menyenangkan hati Tuhan. Kiranya pribadi lepas pribadi menyenangkan hati Tuhan. Amin. 3 hal ini, rendah hati untuk mengatakan kepada Tuhan bahwa saya butuh Engkau Tuhan. Kemudian yang kedua, kerinduan untuk selalu bertemu dengan Tuhan. Dan kesukaan hati untuk menyenangkan Tuhan. Ini yang pertama sekali harus kita jaga dan harus kita lestarikan. Kalau tidak kita jaga, dia bisa hilang. Kalau tidak kita lestarikan, dia bisa punah. Jangan sampai ketiga hal ini hilang atau punah daripada gereja Tuhan. Jangan sampai ketiga hal ini hilang atau punah daripada diri kita. Selalu rendah hati, selalu suka ketemu dengan Tuhan, selalu suka menyenangkan hati Tuhan. Amin. Bukan hanya itu saja, tapi dia bertumbuh, bertambah. Tahun ini lebih suka lagi menyenangkan Tuhan. Tahun depan lebih lagi saudara mau bertemu dengan Tuhan. 5 tahun lagi saudara tetap berkata aku butuh Engkau Tuhan. Walau saudara sudah jadi kaya raya, saudara tetap berkata aku butuh Engkau Tuhan. Walau saudara sudah jadi jenderal, saudara berkata aku butuh Engkau Tuhan. Walau saudara sudah jadi konglomerat, saudara selalu berkata aku mau menyenangkan Engkau Tuhan. Bertumbuh, lebih lagi, bertambah-tambah. Haleluya. Dan itu semua menjadi kesaksian bagi sekeliling kita. Amin. Dan bukan hanya itu, kita harus menularkan ketiga hal ini. Orang-orang yang melihat kita, dia jadi suka ketemu dengan Tuhan. Orang-orang yang melihat kita, dia jadi mau menyenangkan hati Tuhan. Orang-orang yang melihat kita, dia jadi sadar kalau dia juga butuh Tuhan. Amin. Dan yang terakhir, kita wariskan kepada anak cucu kita. Yang setuju katakan haleluya. Firman Tuhan mempunyai standar keharusan yang pasti. Pertanyaannya, apakah kita juga pasti melaksanakan bagian kita? Kalau kita tahu saudara bahwa kita pasti diberkati, pasti ditolong, pasti diselamatkan, pasti disembuhkan. Orang Kristen yang betul-betul tahu apa arti lahir baru, tidak pernah takut akan kematian. Ya tahu betul, pasti saya sudah diselamatkan. Dan kita juga punya pengharapan bahwa kita pasti diberkati. Firman Tuhan tidak bisa bohong. Yesaya 55 ayat 11 berkata, semua firman yang keluar dari mulutku tidak akan kembali lagi padaku dengan kosong, tetapi dia pasti melaksanakan apa yang kumaksudkan kepadanya. Haleluya. Adalah maksud Tuhan Anda diberkati. Aku datang supaya domba-domba itu beroleh hidup yang berkelimpahan. Haleluya. Nah sekarang pertanyaannya, Tuhan tidak pernah beralasan. Dia selalu memberikan yang terbaik. Sekarang apakah kita juga beralasan? Kita beralasan dalam beribadah. Oh Tuhan, datang ibuku, datang mertuaku, bawa dengan mertuamu.
ke gereja. Sakit aku Tuhan, datang ke gereja biar kita doakan supaya sembuh. Capek aku Tuhan, datang ke gereja supaya mendapat kekuatan baru. Haleluya, haleluya. Utamakan Tuhan, jangan beralasan. Tuhan kita tidak menerima alasan-alasan. Haleluya. Dan tahukah saudara, semua alasan akan melemparkan kesalahan pada orang lain. Itulah dia kesombongan. Orang yang beralasan adalah orang yang sombong. Nggak perlu kita beralasan, karena kita bukan orang yang kalah. Orang yang kalah jatuh, tidak mau bangkit lagi. Dan dia beralasan, aku jatuh karena terpleset. Bangkit aja, gak usah pakai alasan. Haleluya. Bangkit aja dan lari lagi. Yang suka cita katakan amin. Nah saudara kasih dalam nama Yesus, jangan beralasan. Semua berkata, saya tidak akan beralasan. Amin. Dan kemudian saudara, alasan itu adalah karena kesombongan. Tadi sudah diterangkan, alasan Tuhannya untuk pecundang. Dan alasan itu saudara adalah tipu daya iblis yang membuat kita tetap tinggal pada tempat kita. Nah itu minggu yang lalu. Minggu ini dengan cepat kita harus beribadah kepada Tuhan. Kenapa? Karena kita anggap itu yang penting. Haleluya. Penting beribadah kepada Tuhan. Dan mempunyai tingkat urgensi yang tinggi. Tingkat urgensi yang tinggi itu adalah keharusan yang tinggi. Ada beberapa hal yang penting tapi tidak mendesak. Ada beberapa hal yang mendesak tapi tidak penting. Ada beberapa hal yang tidak penting dan tidak mendesak, itu yang paling bawah. Misalnya main game. Yang mengerti katakan amin. Itu tidak penting dan tidak mendesak. Tapi herannya banyak orang yang mendulukan hal ini. Ada hal yang mendesak tapi tidak penting. Apa itu Pak Pendeta? Sederhana. Ketika engkau mau buang air, mendesak dia. Gak penting sih. Tapi kalau lama-kelamaan bukan hanya mendesak, tapi tidak penting. Kalau udah 3 hari tidak demikian, itu mendesak dan penting juga. Yang mengerti katakan amin. Jadi dia bisa berubah. Hal-hal ini bisa berubah. Ada yang penting, tapi tidak mendesak. Sebagai contoh makan, itu penting. Tetapi Anda masih bisa puasa, artinya gak perlu mendesak. Tapi bagi seseorang yang sakit makan itu penting dan mendesak. Yang mengerti katakan amin. Jadi Anda harus mengerti tentang hal ini. Dan Anda sendiri, saya sendiri, kita yang mengelompokkannya. Dari situ kita tahu apa yang pertama sekali kita lakukan, yaitu yang penting dan mendesak. Amin. Kemudian yang mendesak tapi tidak penting. Baru yang penting tapi tidak mendesak. Baru yang terakhir, yang tidak penting dan tidak mendesak. Yang diberkati katakan amin. Nah saya mau saudara masukkan klasifikasi beribadah kepada Tuhan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan Tuhan pada klasifikasi penting dan mendesak. Yang mengerti katakan amin. Kadangkala saudara kita tidak menganggap itu penting dan mendesak sampai dunia mengajari kita. Nah hari ini lihat baik-baik. Apakah beribadah pada Tuhan itu kita anggap penting? Kalau kita anggap seseorang itu penting, kita pasti jawab teleponnya. Setiap kali muncul nama itu, kalau Anda anggap dia penting, pasti Anda angkat dengan antusias. Dan nada Anda pun beda. Kalau dia muncul nomor itu, pertama senyum, lalu ditekan yes. Betul? Lalu nada Anda pun halo, haleluya. Salam kemenangan iman, shalom Bapak, apa kabarnya? Sehat, baik, begitu. Tapi kalau Anda lihat, dalam nama Yesus, dari situ aja udah beda. Yang mengerti katakan amin. Saya mau beritahu kepada saudara, manusia ini ada 2 jenis. Yang satu bisa bergerak dengan penguatan positif. Dia selalu ingat siapa yang menolong dia. Ingat siapa yang memberkati dia. Ingat siapa yang mengangkat dia. Dia selalu ingat. Sehingga dalam keadaan apapun hatinya ini tidak berubah. Dia selalu patrikan dalam pikirannya. Ketika
Aku susah, dia ada. Yang mengerti katakan amin. Sehingga apapun yang jadi, itu orang tetap mendapat tempat di hatinya. Yang mengerti katakan amin. Tapi ada satu jenis manusia lagi yang hidup dengan penguatan negatif. Dan itu kebanyakan kita demikian. Orang-orang yang demikian itu adalah orang-orang yang hidup mediokritas. Yaitu apa? Anda tidak bergerak kalau kita tidak ada ancaman hukuman. Kenapa sekolah itu penting bagi anak-anak? Sederhana. Karena kalau dia nggak sekolah, di rumah kena hukum, di sekolah kena hukum, di depannya nanti kena hukum, maka udahlah daripada nanti lebih sulit lagi, sekolahkan aja lah, sudah selesai. Kalau dia bolos, dia tahu. Dia pulang ke rumah, nanti ditanya, kayak mana tadi pelajaran sekolah? Nggak bisa dia tahu, nggak bisa. Oke, 1-2 kali dia bisa mengelak. 10 kali guru akan datang ke rumahnya, menghubungi orang tuanya, ketahuan juga. Dan kemudian dia berpikir, kalau kayak gini terus gak bisa, udahlah sekolahkan aja. Enggaknya jelek-jelek kali. Karena kemana pun gak bisa lari. Kenapa ada orang tidak melakukan kejahatan? Karena dia tahu ada hukuman di balik kejahatan itu. Tapi bagaimana kalau kita terbalik? Daripada saya katakan neraka, 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 neraka. Kalau kau berbuat dosa. Bagaimana kalau saya katakan mahkota, mahkota, mahkota dan sorga bagi mereka yang mengasihi Tuhan dan berbuah lebat bagi Tuhan. Saudara, dua-dua memang penting. Tapi perlahan-lahan berubahlah kita. Dari manusia-manusia yang bergerak karena penguatan negatif, menjadi manusia-manusia yang bergerak karena ada penguatan positif. Haleluya. Haleluya. Coba lihat baik-baik. Kalau orang itu penting, kalau hal itu penting, kita akan bergerak, kita akan balas chattingannya. Kalau orang itu penting, kita selalu meluangkan waktu untuknya. Sekarang pertanyaan saya, kalau Anda baru jatuh cinta, Anda pasti meluangkan waktu bagi pacar Anda, betul? Sekarang saya tanya bapak di sini yang sudah 20 tahun menikah, masih ada waktu bagi istri kita? Haleluya, terima kasih Pak. Karena saya juga demikian, harus ada waktu. Sayang, dengarkan saya baik-baik. Kalau begitu Pak, semuanya untuk Tuhan, betul. Kapan untuk saya? Jangan khawatir, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Dan sekaliannya itu akan ditambahkan padamu dan pada saya. Nah, ada beberapa hal yang menarik di sini saya catat pada saudara. Nah, nomor 1, adakah Yesus lebih penting daripada pekerjaan kita? Saya nggak mau seperti GKI lama yang berkata tutup tokomu demi Yesus. Tapi saya mau saudara mengutamakan Yesus. Haleluya. Anda berkata hari Minggu banyak konsumen Pak. Berdoalah kepada Tuhan, utamakan Tuhan, ibadah dulu. Selesai ibadah, bukalah tokomu. Jangan kau ibadah, lalu kemudian di ibadah kau pikirkan tokomu. Jangan. Tunjukkan kepada Tuhan bahwa Tuhan yang utama. Itu urusanmu dengan Tuhan. Setiap orang punya janji dengan Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Setiap orang punya level iman yang berbeda. Kalau begitu level imanmu, bahwa engkau hanya bisa diberkati pada hari Minggu, saya tidak mengganggu level imanmu. Saya hanya berdoa Tuhan selalu memimpinkan semua anak-anaknya. Alkitab berkata bahwa orang yang dipenuhkan dengan Roh Kudus dipimpin oleh Roh Kudus. Haleluya. Nah sekarang ini, apakah kita, kalau ada pilihan, ini yang mau saya sampaikan. Kalau ada pilihan antara kerja dan Tuhan, pertanyaan saya, adakah engkau berani menghadapi bosmu demi Tuhan? Atau engkau lebih kepada Tuhankah mengerti, Tuhan kan ngerti, lalu kau melakukan semua apa yang dikatakan bosmu dan melupakan Tuhan? Saya tinggalkan Anda dengan pertanyaan ini. Karena semua akan menjawabnya nanti di hadirat Tuhan. Tapi saran saya, siap sedialah berhadapan dengan bosmu. Terimalah semua, apapun yang menjadi akibatnya demi Tuhan. Tapi Pak Pendeta, aku perlu pekerjaan itu. Tuhan tahu. Saya berdoa tidak ada kita yang dibawakan kepada satu pilihan sulit seperti itu. Sama seperti Abraham.
Ketika dia nggak punya anak, apapun dia tidak kehilangan. Tapi ketika dia punya anak, 2 anaknya, Tuhan tes dia. Tuhan ambil 2 anaknya daripadanya. Lihat perkataan saya baik-baik. 2 anaknya diambil Tuhan. Yang satu diusir. Tuhan tes. Dan yang satu Tuhan minta, kembalikan padaku. Nah, saya tidak berkhotbah ini hari ini. Saya tidak berkhotbah ini hari ini. Tapi Abraham lolos tes. Dia berkata ada anak, tidak ada anak. Sebab dia percaya bahwa Allahnya sanggup membangkitkan orang yang mati sekalipun. Sebab Allahnya adalah Allah yang tidak pernah tidak menepati janji. Sebab janji Tuhan mempunyai nilai keharusan yang pasti. Maka dia berkata pada bujangnya, kami akan naik ke atas dan kami akan kembali lagi padamu. Tapi dia tidak tahankan pisau itu. Harus Tuhan yang menahannya. Abraham berhenti. Dia berkata pada Tuhan, tetap Tuhan yang utama. Tetap Tuhan yang pertama. Tetap Tuhan yang terpenting. Saya paling gak suka orang-orang yang berkata, Pak, apakah bijaksana kita meneruskan rencana kita untuk ibadah hari ini dengan tantangan yang sehebat ini? Aduh Tuhan. Kalau untuk Tuhan, lanjutkan. Ada yang lebih parah lagi, sok rohani, sok bisa mendengar suara Tuhan. Karena ada tantangan, dia lihat ada badai, ada kali ya Pak ya. Tuhan tidak ingin kita beribadah hari ini. Udah jelas sesat. Tolonglah. Tolonglah. Yesus Kristus menentang semuanya. Supaya apa? Supaya engkau boleh percaya dan diselamatkan. Masa kita gak tunjukkan? Iman harus, percaya harus ditindakkan. Kalau memang kita percaya, tindakan dengan iman. Haleluya. Yesus Kristus menentang semuanya. Mahkota duri, cambukan Romawi, salib yang berat. Semua dilakukannya supaya engkau bisa mendapatkan sesuatu hal yang sangat mudah, yaitu percaya. Bagaimana kalau kita yang percaya menunjukkan pada Tuhan memang kita percaya. Kita yang beriman menunjukkan dengan tindakan iman. Walau badai datang, walau apapun, saya pasti datang. Mari kita menyenangkan Tuhan lebih lagi. Yang setuju katakan haleluya. Boleh berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Minggu yang lalu sudah saya bawakan pada saudara, adakah kita menganggap Tuhan Yesus lebih penting daripada keluarga kita? Lukas 14 ayat 26. Jikalau seorang datang kepada aku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya dan anak-anaknya, saudaranya laki-laki perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Wah, apakah Tuhan Yesus mengajari kita membenci? Tidak. Karena 1 Yohanes 4:20 berkata, jikalau seorang berkata aku mengasihi Allah dan dia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudara yang dilihatnya, tidak mungkin ia mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Jadi kok gitu, kenapa Tuhan berkata jika seorang tidak membenci keluarganya dan mengikut aku, dia tidak layak jadi muridku? Itu adalah perbandingan. Dengarkan saya sayang. Saudara berkata saya kurus padahal saudara gemuk. Kenapa saudara berkata saudara kurus? Karena saudara memperbandingkan diri saudara dengan gajah. Ya iya, engkau kurus, kurus sekalipun engkau. Itu adalah satu hal yang baik, yang mengerti katakan amin. Jadi kalau diperbandingkan antara kasihmu kepada Tuhan dan kasihmu kepada saudaramu, itu kurus, yang mengerti katakan amin. Kasihmu kepada Tuhan itu besar, besar, besar. Sehingga bukan membenci, tapi kasihmu pada saudaramu itu hitungannya hanya benci saja. Yang mengerti katakan haleluya. Tapi kalau kasihmu pada Tuhan itu kecil, maka saudara, hitungannya semuanya engkau pasti sudah besar. Kasihmu pada Tuhan itu kecil. Engkau membandingkan dirimu dengan semut. Iya, engkau besar. Maka engkau akan berkata, aku udah begini Tuhan. Aku udah begini. Aku udah buat ini. Aku udah buat itu. Aku udah buat. Kenapa aku begini? Tapi kalau kasih saudara kepada Tuhan besar,
semua yang kita perbuat seolah-olah kecil saja. Mau lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Yang suka cita katakan haleluya. Nah, saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jangan digantikan waktu kita dengan Tuhan dengan waktu untuk keluarga kita. Siapkan waktu untuk Tuhan, siapkan waktu untuk keluarga. Dua-dua penting. Layani Tuhan dengan sepenuh hati. Ada orang bertanya, mana yang lebih penting Pak? Melayani Tuhan atau melayani keluarga? Saya katakan dua-dua penting. Kalau Anda melayani Tuhan, maka Anda harus melayani keluarga. Dan layanilah keluarga Anda seperti Anda melayani Tuhan. Haleluya. Ajak keluarga untuk beribadah pada Tuhan. Ajak anak-anak, dorong anak-anak itu lebih dekat dengan Tuhan. Saya minta kepada semua PKS dan PS, dorong anak-anak saudara untuk ikut kebaktian muda-mudi. Haleluya. Nah, saya beritahu kepada saudara terus terang, kalau anak Anda tidak ibadah muda-mudi hari Sabtu, pertanyaannya kemana dia? Bagaimana caranya supaya kita tidak makan babi panggang itu? Sederhana, jangan ke sana, pergi ke tempat lain. Bagaimana caranya supaya anak kita selamat? Alkitab berkata dengan menaruhkan firman Tuhan di dalam hatinya. Di mana firman Tuhan itu? Dalam ibadah. Saudara kalau perlu antarkan dia ibadah. Pastikan dia ibadah. Dan engkau akan lihat anak-anakmu akan ikut Tuhan. Haleluya. Kita kasih yang terbaik. Dan Yesus yang terbaik untuk anak kita. Didiklah anak muda pada jalan Tuhan, supaya seumur hidupnya dia tidak pernah menyimpang dari jalan Tuhan. Ayo kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Jangan jadi orang tua yang sikit-sikit gereja, sikit-sikit gereja. Tuhan Yesus berkata, biarkan anak-anak itu datang kepada aku. Mari pemimpin kelompok sel, ajak anak-anak saudara ke gereja. Saya bangga saya ketemu dengan satu orang bapak. Dan dia berkata, aku baru antar jiwaku untuk ibadah pemuda. Siapa jiwa bapak? Saya katakan, anakku, katanya 2 orang. Begitulah seharusnya. Yang suka cita katakan haleluya. Nah, yang terakhir, adakah kita menganggap Yesus lebih penting daripada segalanya? Yesus menganggap kita lebih penting daripada segalanya. Pada waktu kita kecil, tidak berharga, bodoh, ia meninggalkan sorga yang mulia, melintasi segala langit untuk dipermalukan, dikhianati, dihinakan, bahkan mati bagi kita. Ibrani 4 ayat 14, kita mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita berpegang teguh pada pengakuan iman kita. Dikatakan saudara, bahwa dalam Ulangan 33 ayat 26, tidak ada yang seperti Allah kita, Hayesyurun. Ia berkendara melintasi langit sebagai penolongmu. Dalam kejayaannya ia melintasi awan-awan. Dia melintasi langit untuk menolong kita. Dia meninggalkan semua untuk kita walau cuma seorang saja. Sayang, adakah Yesus yang paling penting dalam hidup kita? Ada banyak hal yang kita buat sungguh-sungguh demi gaji yang tidak kekal. Demi perusahaan orang, demi orang lain. Adakah kita berbuat demikian juga untuk Tuhan? Hari ini kita jawab sama-sama pada Tuhan. Yang suka cita katakan amin. Adakah saudara diberkati? Yuk mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Yang suka cita katakan terima kasih Tuhan. Mari kita sama-sama beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Amin.